menjelaskan tentang definisi yang pertama, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga kedudukan viktimologi dalam kriminologi, yang keempat konsep korban. 1. Definisi berjudul viktimologi. Dari itu saya akan menjelaskan tentang definisi viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban atau viktim, termasuk hubungan antara korban dan pelaku serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang victim. Sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun fungsional, kerugian ekonomi, dan mengalami pengabaian, pengurangan atau pelempasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Kata korban atau victim berasal dari bahasa Latin yaitu victim. Sedangkan yang dimaksud dengan korban, sebagaimana yang tercantum dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan impairment terhadap hak dasar mereka, baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia. Kedua, ruang lingkup. Viktimologi seyogianya tidak membatasi ruang lingkupnya, baik batas hukum pidana maupun pada batas kriminologi. Dengan begitu, bahwa fokus viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Sedangkan mereka yang menjadi korban dapat karena kesalahan si korban itu sendiri. Peranan si korban secara langsung atau tidak langsung dan tanpa ada peranan dari si korban. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Atau dengan kata lain, ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh yang dinamakan victimity atau viktimitas. Kedudukan viktimologi dalam kriminologi. Kajian kriminologi selain mempelajari penjahat, pelaku penjahat, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan, maka dapat dikatakan bahwa orientasi viktimologi adalah kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak menderita atau di mana para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Dalam pada itu, ada suatu anggapan bahwa kriminologi merupakan salah satu sisi dari mata uang. Dengan sendirinya, sisi yang lain dari mata uang itu adalah viktimologi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri manusia jahat atau manusia antisosial memantulkan ciri-ciri yang serupa tetapi tidak pada manusia korban. Saya Wan Aris Nirwanda dari kelompok 1 ingin melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan teman saya yaitu Nur Jilia Arin. Kedudukan viktimologi dalam kriminologi. Kajian kriminologi selain mempelajari penjahat, pelaku penjahat, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan, maka dapat dikatakan bahwa orientasi viktimologi adalah kesejahteraan masyarakat.
yaitu masyarakat yang tidak menderita atau di mana para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Dalam pada itu ada suatu anggapan bahwa kriminologi merupakan salah satu sisi dari mata uang. Dengan sendirinya sisi yang lain dari mata uang itu adalah viktimologi. Karena itu dapat dikatakan bahwa ciri-ciri manusia jahat atau manusia antisosial memantulkan ciri-ciri yang serupa tetapi tidak sama pada manusia korban. Adapun jenis-jenis korban, korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun material ketika terjadi sebuah kejahatan. Adapun hak-hak korban menurut Arif Gosita mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan, mendapatkan bantuan penasihat hukum, mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi, mendapat pembinaan dan rehabilitas, mendapat hak miliknya kembali, menolak restitusi untuk kepentingan pelaku atau tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya, mempergunakan upaya hukum dan mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakannya tersebut. Adapun jenis-jenis korban, yang pertama unrelated victims. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Kedua, biologically victims adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia. Ketiga, participating victims. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan. Kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. Yang ketiga, provocative victims, yaitu merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Yang kelima, socially weak victims. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Self-victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau kejahatan tanpa korban. Dan political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kuliah, tapi masih bingung mau masuk jurusan apa? Kamu ingin tahu hal-hal yang berbau kriminal dan penyimpangan sosial? Ayo masuk ke jurusan kriminologi. Kriminologi. Jurusan kriminologi hanya terdapat di 3 universitas di Indonesia, salah satunya Universitas Islam Riau. Di Universitas Islam Riau, jurusan kriminologi ini memiliki akreditasi B. Prospek kerja lulusan kriminologi
yaitu Kemenkumham, BNN, Kepolisian, KPK, Badan POM, BNPT, jurnalis, dan lain-lain. Universitas Islam Riau menyediakan berbagai beasiswa dan kerjasama, yaitu PPA, BBM, Bidik Misi Provinsi, KIP Kuliah, Pemkab, LPZ UIR atau Zakat, Pertamina, dan UIR. Ayo bergabung ke jurusan kriminologi.